Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخلون. Al-Mukarramun yang kami muliakan, tuan-tuan guru kami, orang tua kami, para senioran, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang berhadir pada malam ini, terutama tentunya yang kita cintai dan kita banggakan, Ibu Yun Ainun Harahap sebagai istri dari almarhumah, beserta ibunda beliau, Ibunda Hajah Rosna Matondang, beserta 3 anak-anak tercinta, yaitu ananda kami Muhammad Haikal Mulki Rangkuti, anak yang pertama, Muhammad Maurice Fatwani Mulki Rangkuti, anak yang kedua, masih di Sanawiyah barangkali dan pertama kali di Aliyah. Dan yang ketiga, ananda kami Naslah Nabila Mulki Rangkuti, yang insyaallah tahun ini akan masuk ke madrasah Aliyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, khususnya di mata ahli musibah, tadi siang saya diminta oleh Abang Anda Haji Abdul Halid untuk memberikan tausiah. Saya coba sebelumnya bagaimana kalau yang lain bisa lihat. Termasuk tadi juga sebelum masuk kemari. Karena bagi saya memang menyampaikan tausiah wafatnya orang tua yang meninggalkan anak-anak yang masih remaja itu sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Karena itu saya berusaha tadi sebelum menolak. Tapi kata beliau, sudahlah, sudah sajalah kata beliau. Jadi izinkanlah saya, terutama Ibunda Yun Ainun dan orang tua kami Ibu Hajar Rosna dan anak-anak kami, izinkanlah jika yang saya sampaikan ini mungkin kurang berkenan atau sederhana. Jadi yang saya sampaikan ini adalah sebagai bentuk hubungan kita sesama umat Islam, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Yang kami lakukan ini adalah itu. Hari ini ibunda yang mendapat musibah, kami yang memberikan nasihat, mungkin nanti sebaliknya akan juga terjadi. Maka oleh karena itu yang pertama atas nama jamaah dan kita semua di sini, kami mengucapkan turut berduka, turut merasa bersedih atas berpulangnya saudara kami Muhammad Asad Rangkuti 3 hari yang lalu. Kami hanya bisa mengatakan kiranya ibunda kami Hajar Rosna Matondang, istri tercinta Ibu Yun Ainun Harahap dan 3 anak kami kiranya bersabar. Ayat yang kami baca tadi ialah yang mengembarkan bahwa memang dalam hidup ini kita akan diberikan dengan berbagai cobaan. Walana beruang itu akan berikan berbagai cobaan, rasa takut, kehilangan harta, kehilangan nyawa atau kematian yang dicintai. Salah satu reaksi yang bisa kita berikan terhadap itu ialah sabar.
wa basyirus sabirin. Kabar gembira, semua itu menjadi kabar gembira bagi orang yang bersabar, yaitu mereka hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin itulah yang pertama kami sampaikan kepada ibu beserta keluarga di sini. Dalam Islam ada salah satu rukun iman yang harus kita yakini, yaitu apa yang disebut dengan takdir. Rukun iman, mohon maaf. Salah satu poin dari rukun iman ataupun yang terakhir adalah al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Kita meyakini ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruk semuanya dari Allah. Dan 3 hari yang lalu nampaknya takdir Allah mengenai keluarga kita, yaitu wafatnya saudara kita, suami dan orang tua dari rumah ini dan anak, yaitu saudara Muhammad Arsyad Rahbudi. Ini adalah takdir yang sebetulnya sudah tercatat dahulu, tetapi baru terjadi 3 hari yang lalu. Karena sudah takdir, maka harapan kami tidak perlu lagi lah diungkit-ungkit mengapa begini, mengapa begitu, mengapa tidak dikasih tahunya penyakitnya, mengapa tak perlu lagi. Saya kira itulah takdirnya. Jadi yang namanya takdir, kita harus menerima apa adanya. Maka reaksi kita hanya satu kata, yaitu bersabar. Sabar itu ialah kesatuan pikiran kita, kesatuan badan kita, dan kesatuan hati kita dengan fakta yang kita hadapi. Fakta yang kita hadapi adalah kematian, maka kita satu dalam pikiran, hati, dan badan kita bahwa memang begitulah kenyataan yang kita hadapi. Ini adalah takdir. Dalam surat Al-Ghafir ayat 67 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin yukhrijukum tifla tsumma litablughu ashiddakum tsumma litakunu syuyukha wa minkum may yatawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Wallazi yuhyi wa yumiit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ghafir 67-68. Kira-kira artinya, dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal tanah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu, sebelum tua. Maksudnya, kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Maka apabila dia hendak menetapkan segala urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Jadi ayat ini menggambarkan proses kehidupan kita mulai dari awal, mulai dari anak Nabi Adam, mulai dari setetes mani dari orang tua, kemudian sampai kita suyukha, tua. Tetapi ada yang meninggal sebelum tua. Kata Nabi, umur ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umat itu di antara 60 dan 70. Jadi beliau menurut informasi berarti belum mencapai 60. Jadi ini adalah takdir, maka yang bisa kita lakukan hanyalah menerima. Mungkin itulah harapan kami kepada orang tua kami, Ibu Hajah Rosna Matonda. Kita sudah bersama beliau 50 tahun. Begitu kepada istri beliau Yum Ainun Murahab, mungkin sudah bersama beliau belasan tahun.
dan kepada Ananda Trisakti. Mari bersabar, jangan khawatir. Beliau sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Dari nama-nama ini saya lihat harapannya cukup besar. Muhammad Haikal adalah seorang sejarawan besar di dunia Islam. Muhammad Maurice adalah seorang orang Prancis sebetulnya, tapi ketika dia mempelajari Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sama sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia geluti, lalu kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah di komplek ini ada dua nama Maurice, ya, ada satu di sebelah. Dan Ananda Nazlah Nabila adalah seorang ilmuwan di Mesir, profesor. Jadi dari nama-nama ini, saya kira harapan almarhum kepada kalian bertiga cukup besar. Maka kalian buktikanlah kepada almarhum bahwa harapan itu tidak sia-sia. Ya, maka bekerja keraslah. Insya Allah beliau akan tersenyum di sana karena melihat kalian sukses seperti yang beliau harapkan. Bahwa ini penderitaan, iya, saya kira tidak ada yang tidak sepakat kita itu. Maka dari awal memang saya menolak menyampaikannya karena sulit. Tetapi ada nasihat dari seorang ulama besar namanya Abu Sulaiman Al-Sijistani dalam bukunya Al-Helah Bidab Al-Akhwan. Helah itu cara menolak kegelisahan. Kata beliau ada 30 cara menolak kegelisahan. Mungkin karena keterbatasan waktu saya hanya menyampaikan 2 cara. Cara pertama katanya, kalau Anda menerima musibah, yakinlah bahwa orang lain juga menerima musibah yang sama. Jadi Ibu Dayun Ainun, orang lain juga mengalami yang sama. Artinya itu tidak hanya dialami oleh Ibu Dayun Ainun, itu adalah anak kami, bahwa orang lain juga mengalami yang sama. Sedih iya, tapi memang begitulah. Yang kedua kata Abu Sulaiman Al-Sijistani, yakinlah bahwa sebetulnya orang lain itu lebih sedih lagi dari Anda. Saya pernah menghadiri wafatnya salah seorang teman dosen Yayin waktu itu. Anaknya masih kecil. Ketika ayahnya meninggal, tergeletak begini, anaknya datang, Buya bangun, banyak datang teman Buya, kata beliau. Saya tak tahan mendengar menangis itu Buya. Dia tidak tahu bahwa orang tuanya sudah meninggal. Masih tidak sampai 2 tahun. Ya, jadi artinya Ananda bertiga sudah remaja, sudah punya pertimbangan pikiran. Artinya sudah dibekali dengan berbagai ilmu, dan almarhum ini sudah menunjukkan kasih sayang kepada Anda bertiga selama. Jadi bagaimana sebetulnya orang yang kehilangan orang tua lebih sulit dari Anda bertiga. Alhamdulillah almarhum meninggalkan tempat tinggal yang nyaman. Betapa banyak saudara-saudara yang lain, ayahnya meninggal, tidak meninggalkan apa-apa kepada anak dan istrinya. Jadi berbahagialah dengan cinta beliau dan tanggung jawab beliau, punya tempat tinggal yang nyaman. Ya, ini menjadi dorongan. Mudah-mudahan harapan-harapan besar beliau kalian lanjutkan. Jangan putus asa. Banyak kaum famili, banyak ada abang, ada saudara, ada Ustaz Ali dan lain-lain. Tanyakanlah dan minta petunjuk dari beliau. Jangan putus asa, bahwa orang juga mengalami yang sama, dan kebetulan hari ini menimpa ibu dari sini dan anak bertiga. Maju terus, jangan putus asa, ya, tetap semangat. Dan itu adalah sebagai bukti cinta kalian kepada almarhum. Jangan karena beliau tidak ada lalu harapan besar beliau hanya sampai di sini. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, nasihat kepada anak bertiga dan tentunya nasihat kepada saya. Mohon maaf sekali lagi jika yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Dan mungkin itulah
sebagai tanggung jawab kita sesama umat Islam, dan terlebih lagi kita sesama di Komplek Al-Barokah. Kepada tuan-tuan berbagai di sini, kami mohon maaf jika ada yang tidak pada tempatnya. Kita berdoa, kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, apalagi dalam kondisi wabah yang memang terus meningkat. Maka mari tetap berikhtiar, berusaha. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Demikian juga dan terutama di rumah ini. Mudah-mudahan ini adalah musibah yang terakhir. Kiranya ke depan akan dihadapkan pada berbagai nikmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.